Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang pertama dan yang utama sekali, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Khatib menasihati diri khatib sendiri dan jamaah semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah di dalam agama kita, agama Islam, perintah yang sangat besar, perintah yang sangat agung, inti dari agama ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, sesungguhnya milik Allah agama yang ikhlas, agama yang bersih dari kesyirikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah kami diperintahkan agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas di atas agama yang lurus ini. Dan seluruh para nabi dan rasul misinya sama. Seluruh para nabi dan rasul dari awal sampai akhir, sampai Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu misinya yaitu mentauhidkan Allah, mengajak umat agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menjauhi segala kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami mengutus di setiap umat seorang rasul. Tugasnya an ya'budullah, yaitu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun larangan yang paling besar di dalam agama kita, larangan yang paling dijauhi, yang nomor satu harus dijauhi adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang teramat besar. Allah abadikan
di dalam firman-Nya dalam surah Luqman ayat yang ke-13. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada putranya, wahai sidang Jumat yang berbahagia, dengarkanlah. Wahai yang sekarang menjadi seorang ayah atau yang akan menjadi seorang ayah, pernahkah kita menasihati anak kita sebagaimana Luqman menasihati anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang teramat besar. Jadi tugas seorang ayah bukan hanya sekadar nafkah, akan tetapi membimbing keluarganya agar selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa syirik, apabila seseorang wafat dengan dosa syirik tersebut membawanya tanpa bertobat sebelum meninggalnya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang apabila dia wafat, apabila dia meninggal membawa dosa syirik, maksud di sini adalah syirkun akbar, karena ulama kita membagi syirkun akbar dan syirkun asghar. Bagi yang membawa dosa syirik, maka hapuslah amalannya. Waliyadzubillah. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah seluruh amalanmu. Adapun dosa syirik kecil, yaitu syirkun asghar, akan menghapuskan amalan ketika itu. Seperti riya. Apabila seseorang riya, maka hapuslah amalan ketika dia riya itu. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Salah satu bentuk agar tauhid kita lurus, agar tauhid kita kokoh, yaitu di antaranya yang disebutkan oleh ulama, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Tauhid, bahwasanya meyakini di dalam hati kita bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kita harus menisbahkan nikmat itu, bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita mendapatkan nikmat, agar sempurna rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus melakukan 3 langkah. Yang pertama, meyakini di dalam hati kita bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Adapun nikmat yang ada padamu, maka ketahuilah itulah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita yakini. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan rasa syukur dengan lisan kita. Dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang datang darinya. Dengan memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengucapkan tahlil tasbih, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir surat Ad-Duha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun nikmat yang dari Allah, maka senantiasa sebutlah bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, bahwasanya rasa syukur itu harus kita tampakkan dengan amalan anggota badan kita, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih,
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Di salat malam panjang bacaannya, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya. Sehingga di dalam riwayat itu sampai pecah-pecah tumit Nabi sallallahu alaihi wasallam saking lamanya berdiri. Lalu ditanyakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau utusan Allah? Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni?" Dan seterusnya. Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar. Lalu di akhir hadis itu Nabi mengucapkan, "Afala akuna abdan syakura?" Bukankah selayaknya bagiku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kalau kita sudah meyakini dalam hati kita bahwa semua nikmat itu datang dari Allah dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, lalu kita lihatkan dengan amal saleh kita, maka itulah kesempurnaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita seperti yang digambarkan oleh Allah, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Allah abadikan di dalam surah Al-Qasas. Beberapa ayat Allah menceritakan tentang seorang yang memiliki harta yang banyak. Bahkan hartanya itu kuncinya dibawa oleh beberapa orang lelaki yang kuat. Sehingga apabila di zaman ini ada sesuatu kita mendapatkan harta di galian atau di dalam tanah, maka kita akan mengatakan mendapatkan harta korun. Akan tetapi korun yang Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 88, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta itu, harta yang dimilikinya itu didapatkan karena ilmu yang ada padanya. Karena kepintarannya, dia menisbahkan terhadap dirinya, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhir ayat tersebut mengenai kisah Qarun, Allah benamkan Qarun dan hartanya ke dalam perut bumi. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta bukanlah patokan mulianya seorang hamba. Banyaknya harta bukan menjadikan seorang mulia. Akan tetapi ketakwaanlah yang menjadikan seseorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang di zaman kita hidup sekarang ini, yang didengar hanya orang yang kaya, orang yang mempunyai jabatan kedudukan. Tetapi ingatlah, yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallah atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemudian kita harus meyakini juga bahwasannya nikmat itu bukan hanya sekedar harta benda, bukan hanya dinar dan dirham, akan tetapi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah penglihatan kita itu adalah nikmat dari Allah? Bukankah pendengaran itu nikmat dari Allah? Bukankah langkah kaki kita yang Allah mudahkan untuk beribadah kepadanya nikmat dari Allah?
Begitu juga seluruhnya. Istri yang soleh itu di antara nikmat Allah. Anak yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati, itu adalah nikmat dari Allah. Apabila sang anak di lisannya yang mungil mengulang-ulang firman Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang hafalannya, terlebih di waktu libur ini, dia memurajaah hafalannya. Alangkah bahagianya hati ini melihat anak-anak yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan bahwasanya nikmat Allah itu sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan dapat menghitungnya. Lalu seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur kepada Allah. Wajib bersyukur kepada Allah karena syukur adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum, jika engkau kufur, inna adzabi lasyadid. Ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Sidang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah ibadah yang agung. Syukur adalah ibadah yang mulia. Syukur adalah salah satu bentuk sempurnanya tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah sedikitnya hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Di akhir khutbah ini khatib mengingatkan bahwasanya jangan sampai kita membesarkan diri kita, maksudnya membanggakan diri kita dengan keakuan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan yang ada dalam diri kita. Lihatlah Allah menjelaskan bagaimana iblis ketika dia angkuh diperintahkan sujud kepada Adam, lalu apa yang dikatakannya? Karena keangkuhan, karena kesombongannya, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, daripada Adam. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dan Adam itu diciptakan dari api, dari tanah. Jadi dia merasa, iblis itu merasa lebih daripada Adam, sehingga dia tidak mau diperintah untuk sujud kepada Adam. Kemudian Fir'aun yang memiliki kerajaan yang besar, yang memiliki Mesir, bahkan dia mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, dia mengatakan dirinya Tuhan yang paling tinggi. Dan begitu juga dengan Qarun, simbol kekayaan dunia sepanjang masa yang Allah benamkan bersama hartanya di perut bumi. Ketika ia mengatakan innama utituhu min ilmin indi, sesungguhnya kekayaan ini aku dapatkan dari ilmuku, dari kepintaranku. Maka akhirnya dia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah semua nikmat yang kita dapati, yang kita peroleh, maka harus kita yakini itu semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.